Cintai produk lokal, yes. Garuda di dadaku. Halo semuanya, balik lagi di segmen Tanya Puka. Masih bertanya-tanya soal seputaran dunia garment ya. Betul. Kita Oke, lagi bulan puasa tapi tetap semangat ya. Lemes. kita masih bersama Kojo. Kita akan membahas tentang pertanyaan garment dari owner-owner yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama nih Ko, Ya, Puka itu ikut pameran Indo Intertex nggak sih Ko? ikut yang bulan April. Ya, Tanggal 15 sampai tanggal 12, 19, 18 4 ya, hari. 4 hari. Itu datang. Ini kita ada flyernya nih. Nah, Ini dia. Jadi yang mau ketemu sama kita, sama timnya kita semua, nanti kita bakal ada di sini. Ya, jadi kita di Indo Intertex 2026 di Gxpo Kemayoran di Jakarta ya. Yang butuh transportasi kabarin ya, ntar dijemput sama Rizky. Jadi kita di tanggal 15 sampai 18 April, ya kita bakal nunjukin auto-cutter kita Orox yang terbarunya di sana. Lalu pastinya kita ada live demonya ya, jadi kita bakal nunjukin live cuttingnya. Terus habis itu di sini kita bisa diskusi nih. Dari mana sih kamu bisa dapetin material savings ini? Kita juga nunjukin software kita itu seperti apa. Dan yang pastinya kita ada technical consultation kan. Buat kita sharing-sharing aja, consultation. Ya, ini masih gratis. Mungkin 5 tahun lagi bayar. Sekarang masih gratis. Ya, jadi yang mau silakan di scan, buka demo, terus kayak gitu. Kita juga ada di sini registrasinya ya, ya visitor registration. Bisa kamu registrasi di sini. Oke? mesin apa aja kok yang Puka pamerkan? Utamanya kita di cutting room. Jadi kita bakal ada auto cutter, ada single layer, sama di cat room ya. Gitu. Jadi tahun ini kita bakal berbeda lah. Kita bakal lebih keren. Nanti kamu datang aja, biar kamu lebih bisa ngerasain. Kok kan sekarang lagi rame nih perang dunia nih. Ya, Kan pasti harga naik, biaya logistik global juga naik. ya. Bagaimana strategi pabrik garment untuk tetap efisien? Kayaknya kan perangnya kan lumayan jauh ya. Perangnya Timur Tengah. Kebanyakan juga yang saya tahu pabrik-pabrik di Indonesia kalau misalnya ngambil kain dari luar pun ngambilnya dari Cina, nggak ngambil dari Timur Tengah. Jadi sebenarnya nggak gitu ngefek. Oh, masih aman Tapi lah ya, Pak, ya betul. Tapi kalau misalnya ada bahan baku yang dari sana, contohnya kayak apa ya? Kayak plastik kita lagi naik. Jadi karena kan kita jualan plastik juga, plastik auto cutter itu plastiknya naiknya lumayan gila loh, naik 60% kali. Gitu. Itu memang dari bahan bakunya yang naik. Apalagi yang terdampak shipment, paling shipment. Kalau misalkan kayak shipment kalian yang memang jauh-jauh datangnya dari Eropa, ini itu mungkin shipment kalian jadi terhambat kali. Nah, kebetulan sih kalau mesin kita yang dari Italia kita stok, jadi aman. Kamu pesan hari ini besok diantar. Tapi kalau misalkan mau pesen dulu lagi nih sekarang mungkin agak sedikit lama kali. Biasanya mungkin kita 2,5 bulan sampai 3 bulan, mungkin sekarang karena ada kasus seperti ini mungkin bisa sampai 4 bulan. Gitu. Tapi selain itu, so far kayaknya belum ada impact yang gimana banget sih ke kita. Ya, kita doain aja semua yang di sana sehat-sehat. Ya. Terus kok katanya kemarin Indonesia sama AS ada kesepakatan bebas tarif 0% ya untuk tekstil dan garment? Yes, itu benar. Itu benar. Jadi kemarin itu kan Prabowo jalan-jalan ke Amerika ya. Jadi dia itu tanda tangan ada perjanjian dengan Amerika Serikat bahwa garment yang dibuat di Indonesia kalau misalkan dikirim ke Amerika itu akan 0%. Tapi ada tapinya. Kalau benangnya beli dari Amerika. Jadi benang yang dipakai untuk si kainnya itu harus buatan Amerika. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu belinya dari China tetap kena pajak. Itu ada tapinya gitu. Dan ada tapi yang keduanya lagi adalah kita juga ada klausannya bahwa yang sekarang sebenarnya lagi rame juga nih di berita kalau misalkan kamu baca bahwa di perjanjian itu Indonesia menerima cacahan dari Amerika. Kain cacahan Amerika itu akan masuk ke Indonesia. Nah ini sebenarnya yang saya khawatirin, thrifting nanti bakal gede lagi. Kalau misalnya thrifting gede lagi, ya industri lokalnya yang bakal jadi kena dampaknya kan. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, mungkin orang yang mau
kayak mau fight gitu kan lawan thrifting, ya kamu kalau misalkan punya teknologi seperti ini pergunakan supaya daya saing kamu kan lebih bagus. Daya saing kamu bisa menang lawan si thrifting ini, ya orang-orang yang bisnisnya jualan thrifting juga pasti nggak bakal beli thriftingnya lagi, bakal belinya dari kamu gitu. Tapi pertanyaannya bagus itu. Kok kan sekarang teknologi AI kan udah makin luas ya kok. Ya, Untuk dunia garment ini udah ada yang menggunakan AI atau belum ya kok? Dari Keren dari juga. automation mesinnya gitu udah menggunakan teknologi AI atau belum? Kalau misalkan kamu pergi ke pameran-pameran di luar negeri, misalkan kayak di SISMA di Cina atau ke kalau misalkan di Eropa tuh di Jerman namanya bukan Intertext, namanya Text Process. Nah, kalau misalkan kamu jalan-jalan ke sana, logo-logo AI itu udah di mana-mana. AI generated, AI powered, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu orang yang mengerti banget nih soal AI, yang benar-benar mengerti, paham terhadap teknologinya, most of them itu sebenarnya cuma marketing aja. Di dalamnya itu belum ada benar-benar AI, otak AI-nya lah istilahnya begitu. Paling mendekatinya aja sebenarnya bukan AI tapi lebih ke machine learning. Dia cuma ngebaca pattern aja. Kayak contohnya yang walaupun kita juga jualan nih sebenarnya yang kita bilang bahwa AI fabric inspection, itu sebenarnya fabric inspection AI itu secara otomatis dia bakal ngedetect kalau misalnya ada defect atau apa. Itu sebenarnya bukan full AI, itu kan sebenarnya cuma machine learning aja. Kamu ngajarin ke dia bahwa kalau kamu ketemu yang bentuknya seperti ini nih, ada bolongan hitam, itu kamu kasih tahu ya bahwa itu defect seperti itu. Yes, memang itu artificial intelligence, tapi bukan yang pasti kalau bisa dibayangkan kamu AI itu yang sangat canggih lah, istilahnya seperti itu. Nah ini di industri kita sayangnya mungkin kita lumayan industri anak tiri kali ya di dunia ini. Jadi nggak gitu, inovasi AI itu kurang masuk ke dalam industri garment dan tekstil ini. Walaupun baju itu kan 3 kebutuhan utama kan. Sayangnya mereka lebih fokusnya ke minyak, ke apa lagi? Ke chip sama ke roket ya kan, SpaceX, Bitcoin ya kan. Kita hanya ditinggalin. Banyak brand global mencari negara baru untuk produksi selain Cina ya kok. Apakah ini bisa menjadi peluang untuk industri garment di Indonesia? Oh bisa banget dong. Bisa banget. Menurut saya jangan selalu ngelihat keluar. Market Indonesia itu gede banget. Kalau misalkan memang orang yang produksi baju di Indonesia bisa menuhin pasar Indonesia, ngapain kita masih ada thrifting? The fact kita masih ada thrifting aja, masih impor baju dari luar, itu berarti supply-nya kita di dalam negeri ini nggak cukup loh untuk demand kita dalam negeri ini. Indonesia ada 280 juta jiwa. Tiap tahun ada lebaran. Ya kan kayak sekarang ini. 280 juta orang ini butuh baju baru kan buat lebaran. 280 juta demand setiap tahun loh. Itu luar biasa besar. Jadi kebanyakan orang mungkin selalu ngeliatnya keluar. Ya ngerti sih kalau misalkan ekspor kan dolar kan. Kalau di Indonesia rupiah gitu. Tapi coba kamu perhatiin di dalam negeri kita ini sebenarnya marketnya sangat-sangat besar. Jadi coba fokusnya lebih ke dalam negeri. Cintai produk lokal, yes. Garuda di dadaku. Mantap. Kok menurut Kojo nih, Ya, pabrik yang tidak beradaptasi dengan teknologi apakah akan tertinggal kok? kalau misalkan saya bilang nggak bakal, kayaknya saya bakal bohong ya. Itu. Dan ini kan nggak, saya bilang ini bukan cuma untuk industri kita dong ya, tapi untuk seluruh industri. Kemarin itu belum lama, yang 2 tahun lalu ya, yang ada film tuh di Netflix yang tentang apa gadis kretek atau apa sih? Oh iya. Tahu kan? Ada kan? Iya. Itu kan ceritanya tentang pabrik rokok kan? Iya. Yang mereka semuanya manual, kerjanya ibu-ibu, nenek-nenek, pelintingin satu-satu, ya kan? Semuanya kalah sama Marlboro. Gara-gara semuanya jadi otomasi. Gitu. Jadi teknologi, kayak semua orang bilang, teknologi itu bukan sesuatu yang bisa kita hentiin. Nggak bisa di stop gitu. Itu udah ada gitu loh. Kalau misalkan kamu ngerasa kayak, kok kamu jahat banget, kamu jualan mesin ini jadi ada orang yang di PHK ini tuh. Kalau saya nggak jualan, ada orang lain lagi yang jualan. Gitu loh. Kalau misalnya bukan saya yang transfer teknologi ini nih, pasti ujung-ujungnya bakal ada aja gitu loh orang gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa di stop. Pasti terjadi.
dan pasti ketinggalan. Sekarang kan ada banyak UMKM garment di Indonesia yang mulai berkembang ya kok, mulai berkembang Yap. pesat. Betul. Nah, mereka ini punya peluang nggak sih untuk ngisi kekurangan supply baik di pasar Indonesia atau pasar global gitu? Iya dong. Dari mana dulu sih yang perlu di-upgrade gitu untuk UMKM ini? Langkah pertamanya kerja dulu. Jalanin dulu. Jalanin dulu. Karena kalau misalnya kamu udah jalanin, kamu sebenarnya bakal tahu sendiri kamu kurangnya apa. Gitu loh. Kamu bakal ngerasa sendiri kayak, aduh ini setiap hari bikin sakit kepala gue nih. Itu yang perlu kamu improve kan. Gitu. Yang tadi kamu bilang buat ngisi kebolongan-kebolongan, ya makanya tadi saya bilang nggak usah pasar di luar. Pasar di dalam negeri itu kita masih demand-nya lebih gede daripada supply-nya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu bikin baju tuh harusnya tuh udah harus langsung habis gitu loh. Asal kamu tahu bahwa ya memang ini yang dibutuhin sama pasar Indonesia. Nah Niko, ada pertanyaan lagi kok. Hmm. Apakah teknologi 3D sampling akan menggantikan sampel fisik? Iya dan tidak. Nah loh. Kenapa tuh kok? Jadi menurut saya 3D sampling itu adalah solusi yang bagus untuk ngurangin bahan-bahan yang nanti ujung-ujungnya malah dibuang gitu loh. Sampel-sampel kan banyak banget tuh yang udah dibikin, ini nggak bagus, akhirnya dibuang, nggak dipakai. Buat ngurangin limbah-limbah itu sangat-sangat bagus. Untuk sampling awal itu sangat bagus. Tapi menurut saya sampling real, sampling offline itu tetap butuh ada. Karena manusia itu mau gimana pun butuh megang, butuh ngerasain gitu loh, butuh ini pegang-pegang baru bener-bener bisa pede gitu loh. Nah, ini menurut saya trennya itu bakal dua-duanya dipakai. Mungkin untuk sampling awal, untuk cek-cek warna atau apa, semuanya pakai 3D. Tapi untuk realnya, bener-bener pas mau belinya, mereka harus tetap ada offline sampelnya juga. Jadi kayaknya bakal kombinasi dari dua hal itu. Gitu. Puka kan sekarang fokusnya benar-benar ke cutting room. Apa sih yang bikin Puka tuh beda sama yang lain soal cutting roomnya dan specialty on the cutting room? Kalau misalkan saya cuma jelasin ngomong-ngomong doang, orang mungkin bisa bilang itu marketing kan. Coba ketemu aja sama kita, ngobrol. Kalau misalkan kejauhan, kita yang samperin. Gitu. Kita yang samperin ke tempat kalian, ngobrol sama kita. Coba rasain aja, dari pembicaraannya yang kita bawa nih, harusnya ada bedanya. Memang udah berapa lama sih Puka megang mesin auto cutter tuh udah berapa tahun di Indo? Puka itu berdiri dari 34 tahun yang lalu berarti. 34 tahun yang lalu. Jadi udah lama banget. Nah, sedangkan teknologi auto cutter ini sebenarnya udah ada di tahun berapa? 90-an kayaknya sebenarnya udah ada. Walaupun di saat itu ya masih inovasi-inovasi terus ya sampai sekarang gitu. Kita fokus auto cutter itu kalau nggak salah mulai masukin di tahun 2010 ya kayaknya. 2010 itu pertama kali kita masukin auto cutter itu dari Jepang. Namanya Takaoka. Itu adalah auto cutter pertama kita yang kita masukin. Gitu. Nah, dari situ kita berpengalaman juga dengan Morgan. Nah, sekarang kita megangnya Orox, terus habis itu dan juga ada Harmoninya kita juga. Betul. Nah, dari situ ya kita ngeliat nih, oh ternyata auto cutter seperti ini gitu. Nah, kenapa sih kita mau memfokuskan diri nih ke cutting room? Kenapa sih kita nggak mau megang sewing room? Saya ngerasa di sewing room itu terlalu banyak item ya. Kalau misalnya terlalu banyak, teknisi saya nggak bisa fokus. Sedangkan yang saya bilang kan bahwa di Puka ini kita kuatnya di after sales-nya. Kuatnya itu di technical knowledge-nya kita, di know-how-nya. Kalau misalkan item saya ada 200, lalu saya bilang ke kamu bahwa saya masterin 200, itu mah bohongan kan pasti. Tapi kalau misalnya saya bilang item saya cuma ada 15, tapi 15 saya masterin, apakah kamu akan percaya? Itu kan lebih masuk akal seperti itu. Nah, itu yang kita mauin. Kita maunya kita cuma jualin dikit aja, nggak banyak SKU-nya, tapi setiap SKU itu benar-benar kita masterin banget. Itu yang benar-benar bikin kita beda. Gitu. Kalau misalnya ada customer yang nanya butuh referensi nih, pabrik-pabrik gede, mungkin Puka bisa kasih tahu kok. Mungkin contohnya kayak tas atau baju. Maksudnya pertanyaannya Puka nih udah masukin ke pabrik mana aja sih? Betul. Di Indonesia? Oke, kalau misalnya Puka di Indonesia mungkin kalau misalnya lokal yang terkenal kayak Exxon itu adalah yang produksi untuk Eiger tasnya. Lalu kita juga masukin untuk Calibre juga sebelahannya kan ya gitu. Terus kalau untuk garment yang kelasnya ekspor mungkin KHTek itu juga customer kita. Itu dia.
lalu ada apalagi, ada banyak banget sih. Di Bandung kita ada banyak, di Semarang di Busana Group, lalu kalau misalnya jaket ada jadi Yongjin, ada lain-lain. Itu semua mereka produksi untuk yang ekspor kebanyakan kan. Jadi yang kayak brandnya Adidas, brand Nike, yang bikin Lululemon, yang bikin North Face, Columbia, itu semua customer kita juga. Gitu. Jadi pengalaman kita itu lumayan tinggi. Dari situ makanya kita belajar banget know-how-nya gimana. Nah, informasi-informasi ini nih yang sebenarnya kita pelajarin, ini mau kita sharing balik kan ke Indonesia supaya yang tadi Rizky bilang, UMKM kita ini bisa grow, bisa menang melawan si thrifting ini yang dari Thailand pada datang ke sini kan. Kalau ngomongin harga jual baju-baju yang ada di Thailand atau ada di Cina, kenapa mereka bisa jauh lebih murah dibanding di Indonesia? Walaupun UMR-nya di Cina atau di Thailand kurang lebih, ya kalau di Thailand kurang lebih sama kayak di Indonesia. Terus bahan yang dia dapat juga tempatnya juga sama, cara produksinya juga sama. Kenapa mereka bisa lebih murah? Mereka udah punya autocater bro. Karena teknologi di sana itu jauh lebih berkembang daripada kita. Kenapa sih? Karena satu, memang kita harus semua harus setuju dulu bahwa produksi yang paling efisien di dunia adalah Cina. Itu udah pasti. Dia se-efisien itu, teknologi semaju itu, mesinnya sebanyak itu di Cina. Jadi efisiensi mesin itu paling banyak itu adanya di Cina. Jadi cost of production yang paling rendah di satu dunia udah pasti di Cina. Nah, kalau misalkan kamu sebagai pabrik di Cina, kamu mau ekspansi, pastinya nyari yang deket-deket dulu kan. Thailand itu adalah salah satu area di mana mereka mau ekspansi. Sama seperti Vietnam. Kenapa buat mereka gampang? Cuma satu. Jalanannya tergabung bro. Satu pulau mereka. Dari Cina ke Thailand, dari Cina ke Vietnam, itu mereka bisa lewat truk gitu loh. Dari Cina ke Indonesia harus lewat kapal dulu, lewatin Prabowo dulu, lewatin Bea Cukainya, itu lumayan ribet gitu loh. Itu. Jadi makanya di sana itu mereka udah terekspos duluan dengan teknologi ini. Gitu. Dan mungkin price-nya mungkin bisa lebih murah. Karena kenapa ya? Tadi itu saya bilang logistiknya lebih murah di sana. Gitu. Jadi karena mereka udah terekspos dengan teknologi ini, ya pasti cost of production mereka untuk garment ini jauh lebih murah daripada kita. Gitu. Nah ini makanya tugasnya kita nih sebagai satu ya kita dari supplier mesin sama kalian sebagai pelaku usaha garmentnya, ya kita sama-sama kerja sama bareng supaya bikin Indonesia lebih hebat lagi. Gitu loh. Supaya daya saing kita lama-lama menang. Apakah akan menang? Menurut saya bakal menang. Kenapa? Kita ada 280 juta orang. Bola aja kita udah menang, ya nggak? Ya, tapi pakai impor kan, makanya mesinnya juga harus impor. Gitu. Oke, yaudah paling itu kali ya. Jadi nanti nextnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang nggak harus nggak harus terhadap mesin, nggak harus terhadap apa-apa. Nanya aja random-randomnya mengenai industri kita. Gitu. Oke, sip kalau gitu. Buat yang suka dengan video ini, like and subscribe. Yes. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye. Thank you.